Selamat siang, saya Krisnanti Suarso kembali menjumpai Anda dalam Buletin Siang hari ini, Kamis 18 Desember 2003. Berbagai informasi telah kami siapkan, diantaranya penyelesaian masalah pembatalan tambahan kuota haji menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Dan dari dunia kesehatan kami hadirkan laporan mengenai pijat stimulatif pada balita untuk membantu meningkatkan kecerdasan. Kita awali dengan laporan pertama. Sekitar 4.000 calon jemaah haji dari Sulawesi Selatan batal berangkat menyusul penolakan pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan jemaah haji bagi Indonesia. Kakanwil Departemen Agama Sulawesi Selatan Iskandar Idi mengatakan keputusan ini harus diterima dengan besar hati. Penolakan pemberian kuota tambahan musim haji 2003 langsung dikeluarkan dari pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Padahal berbagai upaya telah dilakukan Departemen Agama agar pemerintah Arab Saudi tidak membatalkan pemberian kuota tambahan, antara lain membicarakan masalah kuota langsung dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz. Bagi mereka yang tertunda keberangkatannya pada musim haji tahun ini, pemerintah memberikan 3 kemudahan, diantaranya memprioritaskan calon haji tertunda untuk musim haji tahun 2005. Bila ada kenaikan ONH pada saat itu, mereka tidak lagi dibebankan biaya tambahan. Namun bila biaya penyelenggaraan haji lebih rendah dari tahun 2004, maka uang selisihnya akan dikembalikan. Wakil Presiden Hamzah Has menegaskan penyelesaian masalah pembatalan tambahan kuota haji sebesar 30.000 orang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Usai membuka seminar maritim di Jakarta pagi tadi, Wapres menjelaskan bila Departemen Agama berani membuka tambahan kuota, tentu sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan pemerintah Arab Saudi. Menurut Wapres, ada kemungkinan pemerintah Arab Saudi berubah pikiran karena kondisi keamanan di negara mereka kurang kondusif sehubungan dengan ancaman teroris internasional. Hamzah mengaku telah mengirim surat ke pemerintah Arab Saudi untuk meminta jawaban kepastian kuota tambahan, namun belum ada balasan. Wapres mengingatkan kepada umat Islam yang batal berangkat untuk bersabar. Di masa mendatang, Departemen Agama diminta lebih hati-hati dalam membuat kebijakan sehingga tidak menimbulkan masalah. Masyarakat di pedesaan kini dapat berkomunikasi melalui telepon dengan fasilitas telekomunikasi daerah pedesaan. Ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian desa. Usai peresmian fasilitas telekomunikasi perintis daerah pedesaan tahap 1, Menteri Perhubungan Agung Gumelar pagi tadi mengatakan fasilitas yang ada saat ini baru menjangkau 3.010 desa di seluruh Indonesia. Tahun 2010 ditargetkan fasilitas telepon sudah menjangkau lebih dari 70.000 desa di tanah air. Investasi untuk membangun jaringan tahap pertama mencapai 45 miliar rupiah berasal dari APBN. Diharapkan masuknya telepon ke pedesaan dapat menggerakkan roda perekonomian rakyat. Menurut survei, setiap pembangunan 1 unit telepon akan berpengaruh pada perekonomian desa hingga 3%. Menteri Perhubungan pagi tadi sempat mencoba layanan perintis dengan masyarakat di Desa Merbaung NTT dan Desa Kertamukti Ujung Kulon. Sebelum mengakhiri masa kerja, Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN kemarin menggelar bursa karir bagi karyawannya yang ingin bekerja di Perbankan Nasional. Dalam acara ini, BPPN bekerja sama dengan sekitar 20 bank nasional dan bank asing. Penyihatan Perbankan Nasional mengadakan bursa karir bagi karyawannya bekerja sama dengan 20 bank nasional dan asing. Kepala BPPN Syafruddin Temenggung di Jakarta mengatakan, bursa karir adalah upaya BPPN memfasilitasi penyaluran karyawan atau profesional setelah BPPN bubar. BPPN tidak bisa menjamin karyawannya lulus tes. Memfasilitasi bahwa masalah diterima atau tidaknya itu adalah keputusan dari perusahaan itu sendiri kan. Jadi bukan kami dan kami tidak pernah bisa memaksa itu. Jadi kita serahkan kepada ini. Total karyawan BPPN 2.100 orang, namun bursa karir ini hanya diikuti 850 karyawan. Mereka yang ikut tes wawancara dalam bursa karir ini mengaku masih ingin berkarir di bidang perbankan.
Lola Nostro untuk 52 bank BBO BBKU. Dan rencananya ke depan sih saya berharap mungkin masih bisa diterima kerja lagi di bank, tapi kalau misalnya enggak mungkin saya akan alih ke perusahaan-perusahaan lain. Sesuai rapat kabinet terbatas pertengahan November 2003, pemerintah memutuskan tugas BPPN berakhir 27 Februari 2004 dan tidak diperpanjang lagi. Keputusan ini sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 99 tentang BPPN yang berlaku mulai 27 Februari 99. Berdasarkan PP ini, BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 tahun. Tugas BPPN antara lain penyehatan bank, pengembalian uang negara yang telah dikucurkan ke bank-bank melalui penyelesaian aset dan restrukturisasi. Muti Ariyanti dan Delvis melaporkan. Ratusan penumpang kereta api Limex Sriwijaya jurusan Kertapati Palembang semalam batal berangkat menyusul anjloknya 5 gerbong kereta api pengangkut batubara di kawasan Martapura. 300 penumpang kereta api Sriwijaya jurusan Kertapati Palembang ini semalam terpaksa meneruskan perjalanan dengan menumpang bus, travel, dan taksi. Setelah pihak stasiun Tanjung Karang membatalkan keberangkatan kereta akibat anjloknya kereta pengangkut batubara di Martapura, Sumatera Selatan. Sebagian penumpang yang telah membeli tiket terpaksa mengembalikan tiketnya. Para penumpang mengaku tidak mendapat pemberitahuan jika ada kereta anjlok. Ya, kalau yang kita harapkan supaya jangan sampai terlantar lah penumpang ini, supaya dikontrol segala macam kan gitu ya seharusnya kan. Kalau sampai seperti ini tiket udah kita beli, tentu kita berangkat gagal. Bapak ada urusan penting? Iya. Ya ada urusan penting, tapi kita naik travel kita pikir dulu. Wakil Kepala Stasiun Tanjung Karang, M. Yamin, mengatakan pembatalan kereta Limex Sriwijaya akibat belum dapat dilaluinya lintasan kereta di Martapura. Untuk sementara perjalanan kereta dilakukan melalui sistem overstappen, yaitu penumpang dari Tanjung Karang dipindahkan ke kereta dari arah Sumsel dan sebaliknya. 5 dari 42 gerbong kereta api Babaranjang kemarin anjlok di Martapura, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun jadwal perjalanan kereta api sempat lumpuh. Dari Lampung, koresponden Koni Sema melaporkan. Banjir di Kabupaten Musi Banyu Asin, Muba, Sumatera Selatan makin meluas. Ratusan rumah tergenang air hingga 2 meter. Banjir akibat hujan deras dan meluapnya Sungai Musi dan Sungai Batang Harileko yang berlangsung sejak 1 pekan terakhir melanda 38 desa di 6 kecamatan Kabupaten Muba. Selain rumah penduduk, banjir di Musi Banyuasin juga mengendangi gedung perkantoran di Kota Sekayu, ibu kota kabupaten. Selain itu gedung sekolah, fasilitas ibadah, ribuan hektar sawah dan perkebunan rakyat dan ruas jalan provinsi juga tergenang. Berdasarkan pantauan RCTI di beberapa desa yang dilanda banjir, ratusan rumah terendam air setinggi 1 hingga 1,5 meter. Sementara ratusan hektar sawah direndam banjir setinggi lebih dari 2 meter. Ruas jalan provinsi Palembang Sekayu juga nyaris lumpuh akibat air yang menggenangi badan jalan dan longsor. Hingga kini ratusan kepala keluarga masih mengungsi. Hingga Kamis belum ada tanda-tanda banjir akan menyurut. Menurut beberapa warga, banjir akan terus meningkat akibat hujan yang turun dan meluapnya Sungai Musi serta Sungai Batang Harileko. Pemerintah Kabupaten Muba telah membentuk posko penanggulangan bencana alam banjir. Namun menurut Sekretaris Tim Posko Siaga Induk Arifai, hingga kini belum ada bantuan untuk para korban banjir dari pihak manapun. Dari Musi Banyuasin Palembang, koresponden Musnadi Tobroni melaporkan. Sementara itu banjir di Kabupaten Pelalawan semakin parah dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Panjang ruas jalan lintas timur yang terendam air setengah hingga 1 meter bertambah menjadi 10 km. Dari 16 desa yang terendam, yang terparah adalah Desa Kuala Tolam, Rangsang, dan Desa Pelalawan dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Bupati Pelalawan Asmun Ja'afar didampingi Kapolda Riau kemarin mengunjungi korban banjir. Bantuan sembako terpaksa diulurkan dari atas pompong dan diterima warga dari dalam rumah. Warga diminta mengungsi karena banjir semakin berbahaya dan telah memakan korban. Data dari posko di Pelalawan menyebutkan 1.761 rumah di 16 desa terendam air. Bagi sebagian orang, banjir merupakan musibah.
Namun, bagi para penarik becak di Pangkalan Kerinci Riau justru mendapat rezeki tambahan. Man dan Doni, dua di antara ratusan penarik becak motor di kota Pangkalan Kerinci Riau, merasakan banjir bukan sebagai musibah, namun menjadi berkah. Kalau biasanya ia harus mengitari kota untuk mencari penumpang, kini cukup mangkal di ujung jalan lintas timur yang terendam banjir. Dari tempat ini mereka mengangkut penumpang dari arah Rengat menuju kota Pangkalan Kerinci. Meski relatif mudah mendapatkan penumpang, namun mereka harus lebih berhati-hati mengendarai becak motor agar mesin tidak mati. Karena terpaksa kan. Tapi harga ongkos naik nggak? Ongkos sama aja standar. Sama aja. Berapa biasanya ongkos dari ini? Ya. Arah misalnya dari sana mau ke Kerinci? Dari sana ke Kerinci. Ya. 10.000. Takut betulnya, tapi gimana namanya cari makannya kan? Penarik becak motor memungut ongkos Rp10.000 per orang. Tarif ini lebih mahal dari biasanya Rp7.000 per orang. Setiap becak bisa memuat 2 hingga 5 penumpang. Sejak sepekan terakhir, banjir yang melanda Pelalawan menenggelamkan badan jalan lintas timur di Desa Kemang sepanjang 8 km. Akibatnya kendaraan yang datang dari arah Rengat menuju Pangkalan Kerinci lalu ke Pekanbaru terpaksa memutar lewat jalan lintas tengah Taluk Kuantan dan Pekanbaru. Bagi warga yang tinggal di sekitar Sungai Kampar, Sorek dan Ukui lebih memilih jalur jalan yang putus. Turun dari kendaraan melanjutkan dengan sampan lalu naik becak atau oplet menuju Pangkalan Kerinci dan Pekanbaru. Jika melalui jalan lintas tengah karena harus memutar, jarak tempuh lebih dari 300 km, 4 kali lipat jika lewat jalur normal yang hanya 70 km. Warga yang melintasi jalan terendam banjir inilah yang menjadi sumber rejeki penarik becak motor. Demikian Bahtiar Lubis melaporkan. Keluarga harmonis, keluarga Permata, dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota, Rosa, Puput Melati, Nugi, Rita Effendi, Faris RM, Dia Mirella, Basuki, Simfoni Permata, Kamis 18 Desember pukul 22. Rumah Sakit Umum Mataram, Nusa Tenggara Barat kekurangan dokter spesialis. Akibatnya pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain. Tenaga dokter spesialis bidang paru-paru, patologi, dan bedah syaraf saat ini sangat dibutuhkan Rumah Sakit Umum Mataram. Hampir setiap hari terdapat pasien yang butuh penanganan khusus. Kekurangan dokter spesialis sebenarnya telah dirasakan sejak tahun 2000. Pihak rumah sakit sudah meminta bantuan pemerintah daerah baik masalah insentif bagi para dokter ahli seperti di provinsi lain atau penambahan dokter spesialis, namun hingga kini belum ada tanggapan. Kita akan mengantisipasi itu bagaimana menciptakan suasana sehingga di samping tugas sehari-hari di Pos Mataram, mereka bisa melakukan pekerjaan ini untuk pasien-pasien swasta. Saat ini RSU Mataram hanya memiliki 72 dokter, 33 diantaranya dokter umum, 4 dokter gigi, sisanya dokter ahli yang bukan spesialis paru-paru, patologi, dan bedah syaraf. Dalam 10 bulan terakhir tercatat 100.000 pasien berobat di rumah sakit ini. Untuk melayani meningkatnya jumlah pasien setiap tahun, RSU Mataram menambah ruang perawatan sejak 17 Desember kemarin. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Samiarto melaporkan. Pijat pada balita selain menjadi sarana komunikasi ibu dan anak, diyakini bisa meningkatkan kecerdasan anak. Gerakan pijat membantu mempercepat pertumbuhan susunan syaraf pusat bayi. Berbeda dengan pijat untuk orang dewasa, pijat pada bayi merupakan pijat stimulatif. Pemijatan bertujuan memberikan rangsangan biofisik atau biokimia yang mempercepat pertumbuhan susunan syaraf pusat bayi sehingga meningkatkan kecerdasan. Bagian tubuh di mana saja itu ada impuls namanya, ada arus listrik masuk ke dalam otak yang melalui banyak sinaps itu menghidupkan sinaps. Jadi kayak elektronik itu sambungan-sambungan. Nah, kalau sambungan-sambungan ini dirangsang, dia hidup. Ada penelitian yang terbaru di dalam embriologi, dalam ilmu janin dan ilmu anak baru lahir. Ternyata sinaps-sinaps ini kalau tidak digunakan, tidak dirangsang, dia akan musnah.
Jadi kita kehilangan sel. Itu hubungannya yang sangat signifikan dengan kecerdasan. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan anak prasekolah yang mendapat pemijatan stimulatif menjadi anak yang tidak rewel, lebih santai, dan lebih mudah menerima pelajaran di sekolah. Pijat bayi stimulatif juga membantu mendeteksi kelainan atau terlambatnya pertumbuhan susunan syaraf pusat dan perkembangan mental bayi. Manfaat lain yang bisa didapat dari pijat stimulatif adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Yang intinya adalah memberikan tenaga biofisik pada titik-titik tertentu di badan, dan itu masuk ke dalam otak, dan otak memberikan feedback kepada perkembangan, kepada kelenjar-kelenjar getah benih, kelenjar-kelenjar hormon, ya, endokrin, dan kekebalan juga itu ada feedback daripada energi pijat itu ke seluruh tubuh. Pijat stimulatif terdiri dari pijat permukaan yang merupakan sentuhan-sentuhan halus pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, wajah. Sentuhan bayi dalam Kami mohon maaf atas kesalahan teknis tadi dan kita lanjutkan berita berikutnya. Seorang balita di Kalimantan Tengah membutuhkan bantuan selengkapnya setelah selingan berikut ini. Seorang balita di Kabupaten Seruyah, Kalimantan Tengah menderita penyakit pembesaran kepala. Kedua orang tuanya hanya pasrah menghadapi cobaan ini. Beginilah kondisi Nur Rahmat yang sejak dilahirkan 26 Maret 2002 hingga kini hanya bisa terbaring lemah karena harus menanggung beban kepalanya yang kian membesar. Saat ini kepala Nur Rahmat beratnya mencapai 15 kg. Sehari-harinya ia hanya berbaring dan sesekali diasuh dalam gendongan kedua orang tuanya. Untungnya Nur Rahmat tetap memiliki nafsu makan dan mau minum susu. Sehingga buah hati satu-satunya pasangan Burhani dan Supiati ini tampak normal. Tak heran, meski kepalanya mengalami kelainan, kondisi tubuh Nur Rahmat cukup sehat. Menurut Burhani, kepala anaknya tampak besar sejak usia 7 hari, tidak sebanding dengan tubuhnya yang mungil. Nur Rahmat lalu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit, kemudian dirujuk ke RSU Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang memiliki peralatan medis lengkap. Berbekal surat keterangan tidak mampu, Burhani membawa anaknya berobat ke Banjarmasin. Namun dokter di rumah sakit ini menolak melakukan operasi dengan alasan yang tidak jelas. Kini orang tua Nur Rahmat yang hanya nelayan cuma bisa pasrah. Mereka sangat berharap bantuan dermawan untuk membantu mengurangi derita anaknya. Dari Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, Nur Ifansah melaporkan. Semoga Nur Rahmat segera mendapat pertolongan dan usai sudah jumpa kita hari ini, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.